Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis ya, dengan topik sensasi ngos-ngosan, sesak nafas, dan dada berat. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sensasi ngos-ngosan, sesak nafas ya, dada berat. Itu sering dialami bagi kita yang mengalami gangguan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh dahsyat ya, sungguh luar biasa, dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan hal ini. Ini juga sebagai jawaban atas pertanyaan subscriber setia ya, yang menanyakan, Pak Gito, kenapa saya mudah ya ngos-ngosan, sesak nafas, dan dada terasa berat ketika beraktivitas ya. Jadi ketika beraktivitas baru sebentar saja itu kadang rasanya sudah seperti itu, sudah merasa ngos-ngosan, nafasnya pendek ya, dan seterusnya, sehingga merasa tidak nyaman, merasa terganggu karena sensasi-sensasi itu. Nah, maka dari itu ini penting ya, tolong disimak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling melengkapi, saling berhubungan ya, akhirnya memperkaya pemahaman kita tentang gangguan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan referensi yang komplit itu maka akan mempermudah kita untuk keluar berikhtiar secara holistik ya, keluar dari jeratan gangguan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis hingga sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, kembali kepada materi ya. Jadi ketika kita masih mengalami sensasi-sensasi seperti itu ya, sebenarnya sensasi itu banyak sekali ya, cuma untuk kali ini memang saya fokuskan sensasi di seputar dada, yaitu tentang kita sering merasakan ngos-ngosan ya, nafas sesak, nafas pendek, dada terasa berat, tidak nyaman ya. Nah, itu kita pahami ya, dan kita berusaha mencari solusinya ya ketika kita sudah paham dengan istilahnya sebabnya ya. Nah, maka dari itu sebab dan solusinya ya, ini ada beberapa hal ya. Yang pertama ya, kita bisa merasakan ada kalanya itu seperti itu ya, seperti ngos-ngosan, sesak nafas. Sebenarnya saya juga mengalami seperti itu ya. Itu ketika ya, yang pertama ini karena beraktivitas berat teman-teman ya. Beraktivitas berat itu beratnya kita dengan beratnya orang normal biasa itu berbeda ya. Kadang kita baru, dulu saya ya begini, berjalan sedikit saja ya. Berjalan sedikit saja, paling belum ada 100 meter lah. Itu saja sudah merasakan seperti itu ya, sudah merasakan ngos-ngosan ya. Apalagi ketika kita beraktivitas secara fisik yang
lebih berat ya, lebih berat ya, kita mungkin bekerja keras ya, atau mungkin mengangkat-ngangkat yang benda agak berat. Nah itu lebih cepat lagi ya kita merasakan ngos-ngosan, nafasnya seperti tertekan ya, menjadi seperti berat, menjadi pendek. Nah itu seperti itu ya. Nah maka dari itu ketika itu disebabkan dari aktivitas berat yang kita lakukan ya, yaitu solusinya ya aktivitas itu disesuaikan ya. Makanya saya sering menyampaikan kepada teman-teman, kita memang harus membiasakan diri beraktivitas ya. Tetapi ketika kita masih sering ada sensasi, anggap itu sebagai latihan ya, latihan pembiasaan ya. Nah, latihan pembiasaan itu maksudnya latihan secara fisik juga secara mental ya, karena nanti juga ada bisa disebabkan secara mental itu seperti itu ya. Nah, maka dari itu sesuaikan semampu kita ya. Jadi kita tetap beraktivitas, tapi sesuaikan kemampuan ya, baik itu kemampuan secara fisik maupun secara psikis. Nah, contohnya ketika kita sudah merasa ngos-ngosan, sudah merasa nafasnya pendek, ya sudah kita berhenti dulu di situ ya. Tetapi nanti setelah nyaman ya, nah setelah nafasnya ringan kembali, nah kita bisa lanjutkan kembali seperti itu. Nanti lama-lama itu akan adaptasinya itu akan jadi teman-teman ya. Jadi kalau sudah terbiasa ya lama-lama nggak masalah. Nah akhirnya aktivitas agak berat pun ya jadinya mampu gitu loh. Tetapi ketika di awal-awal itu memang seperti itu, ya itulah yang namanya masa pemulihan ya. Maka ketika teman-teman masih merasakan seperti itu, masih mudah ngos-ngosan, sesak nafas, sudah berat, itu tidak usah cemas, tidak usah panik lah ya, tidak usah panik, itu pasti nanti akan berlalu. Jadi itu merupakan proses lah, proses kita untuk menuju ke sembuh. Memang ada kalanya fase-fase seperti itu. Nah itu yang penting kita tenangkan lah, tenangkan jiwa kita ya, pikiran kita ya, kemudian fisik kita juga kita latih. Nah akhirnya nanti akan melalui masa itu. Makanya betul ya, badai pasti berlalu ya. Jadi ini adalah pembelajaran buat kita ya, pembelajaran buat kita yang sebenarnya banyak mengandung makna ya, kalau kita sadari baik secara fisik maupun secara psikisnya itu seperti itu. Nanti teman-teman akan bisa memahami sendiri ternyata hikmah daripada pengalaman kita mengalami gangguan ini, kita menjadi seperti ini, itu seperti itu. Dan akhirnya kita menjadi jauh menjadi lebih baik menjadi lebih dewasa ya. Kita menjadi paham tentang diri kita itu siapa dan seterusnya. Nah, itu nanti akan ditemukan setelah kita mengalami istilahnya gangguan ini ya, gangguan asam lambung ketidaksensitif psikosomatis. Sehingga banyak ya, setelah kita mengalami gangguan ini, kita menjadi bangkit secara spiritualnya karena lebih memahami terhadap ke dalam diri kita. Nah itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ketika kita masih juga sering merasakan sensasi seperti tadi ya, ngos-ngosan, nafas pendek ya, dada berat dan seterusnya. Nah itu bisa saja karena kadang faktor salah makan ya, atau faktor makanan yang tadinya adalah makanan-makanan yang sensitif atau yang sering kita sebut sebagai makanan pantangan. Nah itu kita agak over di situ ya, agak kebanyakan. Nah itu biasanya juga bisa memicu seperti itu. Ketika contohnya kita habis makan yang terlalu pedas ya, terlalu banyak berminyak ya, terlalu berlemak tinggi misalkan, itu kadang juga menimbulkan sensasi seperti itu ya, menjadi ngos-ngosan, menjadi nafas pendek, dada berat, itu seperti itu. Nah kalau sebabnya itu dari faktor makanan, ya sudah dikendalikan saja makanan-makanan apa yang bisa menyebabkan seperti itu. Dulu saya pernah mengalami seperti itu ya, ketika saya habis makan ya, nah waktu itu makan di warung lah ya, di rumah makan. Nah itu ternyata bumbunya pakai lada ya, pakai lada, tetapi ladanya agak banyak. Nah sehingga pedasnya nggak begitu terasa ya, tetapi di dada itu panas ya, di dada panas, kemudian langsung
itu rasanya agak nyesek gitu seperti itu ya. Itu artinya kan dari faktor makanan. Nah, mulai dari situ saya ingat-ingat terus ya. Jadi makanan yang termasuk pedas ya, termasuk seperti lada itu saya berusaha menghindari. Dan kalau toh sekarang makan ya sedikit gitu, sedikit, jangan sampai terasa ini apa sampai panas itu, rasanya seperti itu, panas atau pedas itu seperti itu. Nah, itu jadi intinya kendalikan makanan-makanan yang bisa menyebabkan sensasi-sensasi itu. Nah, silahkan dipahami dan dikendalikan. Biasanya kita akan mudah mengendalikan ketika berangkat dari pengalaman ya. Dari pengalaman, oh dulu saya makan itu reaksinya seperti ini. Nah, akhirnya itu selalu teringat di memori kita ya. Akhirnya kita tidak mengulangi lagi ya, karena kita punya pengalaman pahit lah istilahnya seperti itu. Jadi kita jangan jatuh di lubang yang sama ya, itu ketika kita memiliki pengalaman yang pahit ya, pengalaman yang buruk, nah itu jangan diulang lagi teman-teman. Nah ini juga harus ini kita sadari ya, harus kita sadari. Maka di dalam mensikapi ini makanan juga kita harus istilahnya eling lan waspodo itu seperti itu. Nah itu penting ya. Yang penting kita fokusnya kepada misalkan memandang makanan itu efeknya ya. Ketika efeknya itu membuat kita menjadi lebih baik, menjadi lebih nyaman ya, itu yang kita prioritaskan ya. Tetapi kalau kira-kira kita ragu ya, apalagi efeknya kita sudah pernah punya pengalaman negatif ya, kalau bisa dihindari ya. Kalau tidak ya kita cukup sedikit, itu seperti itu saja. Nah, baik ya, itu sebab dan solusi yang kedua ya, yaitu yang dari faktor makanan, sehingga kadang menimbulkan sensasi ngos-ngosan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, bisa kita merasakan sensasi nafas pendek, sesak, ngos-ngosan ya. Nah, itu bisa jadi karena terjadi GERD teman-teman ya, terjadi GERD. Nah, biasanya ketika terjadi GERD memang lebih banyak sensasi itu di seputar dada ya. Karena apa? Karena GERD itu kan naiknya asam lambung lah ya, dari lambung ke kerongkongan. Nah, kerongkongan kan melewati seputar dada itu. Nah, maka dari itu sensasinya ya sering ya, bahkan tidak hanya itu, bahkan juga merasakan dadanya panas, nyeri ya, bahkan sakit dan sebagainya. Nah, itu karena saat terjadi GERD ya. Nah, maka solusinya ya turunkan GERD ya. Jadi asam lambung yang naik ke kerongkongan itu diturunkan. Nah, caranya bagaimana itu sebenarnya pernah saya sampaikan dalam konten-konten yang lalu ya, yaitu cara mengatasi GERD itu seperti itu. Nah, itu mungkin detailnya itu teman-teman bisa tonton kembali ya. Tetapi secara garis besar ya, ketika terjadi GERD memang kita harus turunkan kembali GERD-nya. Contohnya dengan kita minum air hangat. Nah, dengan kita minum nanti akan turun kembali ke lambung. Itu seperti itu ya. Kemudian selain itu kita rajin melakukan pernafasan ya, pernafasan supaya otot ini katup esofagus menjadi semakin kuat ya, sehingga tidak mudah terjadi GERD ya. Itu seperti itu. Nah, teknik pernafasannya ya terserah, mau pernafasan dada kayak pernafasan diafragma, pernafasan perut, sama saja. Yang penting intinya menghirup nafas dan mengeluarkan nafas itu, mengeluarkannya lebih banyak. Itu seperti itu. Jadi kalau saya dengan hitungan misalkan menghirup dengan 4 hitungan ya. 1, 2, 3, 4, kita hirup pakai hidung. 1, 2, 3, 4 ya. Tahan 1 hitungan. Keluarkan pakai mulut minimal 6 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai habis ya. Mengeluarkannya pakai mulut supaya lebih terasa dan lebih kuat. Dan untuk latihan, bayangkan kita sedang meniup ya, meniup lilin lah contohnya, itu seperti itu ya. Meniup lilin tapi lilinnya agak jauh ya. Nah, itu kita seperti kita tiup. Itu nanti sampai perut itu mengempis. Nah, setelah itu kita lakukan ulang-ulang terus. Itu nanti selain kita membuat kita menjadi nafasnya juga panjang ya, longgar, kemudian detak jantung juga menjadi lebih rileks ya.
Nah, itu juga akan menguatkan katup esofagus, sehingga ketika itu kita lakukan rutin, insya Allah itu GERD itu akan tidak terjadi lagi ya. Tapi butuh waktu memang ya. Nah, ini makanya apa-apa itu butuh pembiasaan ya prakteknya. Kalau hanya istilahnya sekali, 2 kali ya kadang belum ya. Itu tetapi berkali-kali. Jadi repetisi. Semakin kita sering melakukan, nah itu efek positifnya itu semakin bisa kita rasakan. Itu seperti itu. Nah, itu ketika terjadi GERD, sehingga GERD itu menimbulkan sensasi-sensasi semacam itu. Nah, kemudian yang keempat ini yang lebih penting lagi ya, yaitu ketika kita baru gerak sedikit sudah ngos-ngosan ya, sudah dada berat, sudah rasanya sesak, napas pendek dan seterusnya ya. Itu bisa jadi karena terjadi panic attack ya. Nah, panic attack itu ditimbulkan pada saat kecemasan dan pikiran negatif kita itu mengklimaks ya, jadi memuncak ya, memuncaknya itu sampai terjadi panic attack. Itu pasti nafas ngos-ngosan ya, tidak hanya ngos-ngosan, bahkan seperti mau putus nafasnya itu, karena saya sudah mengalami panic attack itu 2 kali ya, itu wah luar biasa ya. Sampai setelah itu saya kemudian ke dokter cek jantung ya, saya takut jangan-jangan ini serangan jantung gitu. Tapi ternyata setelah dicek jantungnya itu normal, baik-baik saja. Itu seperti itu. Nah, ini uniknya penderitaan ini ya, asam lambung ketensiatif psikosomatis itu ada kalanya seperti itu ya. Jadi sensasinya luar biasa, tetapi sebenarnya fisik kita tidak apa-apa ya itu. Nah, itu karena disebabkan memang pikiran ya, jadi pikiran negatif dan kecemasan ya, jadi anxiety psikosomatiknya lah, jadi kecemasannya berlebih ya, pikiran negatif, sehingga respon tubuh itu menjadi negatif atau menjadi seperti itu, banyak sensasi ya. Nah, itu kita tidak usah kaget ya, pokoknya ya sudah karakternya seperti itu, yang penting kita sudah paham ya. Kalau sudah paham itu 50% udah sembuh kok. Minimal kita sudah menjadi lebih tenang ya. Lebih tenang ketika ada sedikit sensasi, wah ini karena saya cemas itu. Nah, akhirnya kecemasan itu akan menurun ketika sudah diketahui. Ketika kecemasan itu memuncak terus di saat kita belum tahu, teman-teman ya. Itu pengalaman saya itu seperti itu ya. Jadi ketika kita belum tahu kan kita semakin penasaran, ini sebabnya ini dan seterusnya, wah jangan-jangan begini. Nah, itu biasa itu menjadi seperti itu ya. Maka dari itu perlunya kita kadang sharing, perlunya kita menambah wawasan, pengetahuan ini adalah di sini, teman-teman ya. Jadi ketika kita apa-apa itu sudah memahami ya, itu kita menjadi tenang ya. Oh, ternyata cuma seperti itu. Wah, ternyata ini hanya ilusi pikiran. Wah, ternyata saya baik-baik saja. Itu nah, dengan diketahui seperti itu, kecemasan itu menghilang, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih kadang merasakan sensasi tidak nyaman karena dipicu oleh kecemasan, nah itu intinya pahami saja. Pahami saja, kalau kita bisa menemukan kesadarannya ya, ternyata faktornya ini yang menyebabkan, ternyata hanya pikiran negatif, ternyata saya secara fisik juga baik-baik saja, itu sebenarnya nanti akan mudah untuk normal kembali, teman-teman ya. Makanya ya ini obatnya adalah pencerahan ya. Ketika kita mendengarkan pencerahan, mendengarkan motivasi, akhirnya kita menjadi percaya diri. Wah, percaya diri, ternyata saya tidak apa-apa, saya sehat ya. Nah, akhirnya dengan seperti itu kita berulang-ulang ya sudah, kita kembali normal kembali itu. Nah, baik teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lah memahami dan akhirnya bisa mengendalikan diri. Tetapi yang lebih penting lagi ya, untuk menghadapi hal-hal yang bersifat psikis, kita memang harus kita jalani ya dengan rasa syukur, dengan sadar, dengan sabar ya, dengan ikhlas ya, bahkan pasrah lah terhadap Sang Pencipta, Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Insya Allah semuanya itu akan
berlalu ya, akan berlalu, semuanya akan baik-baik saja ya, dan semuanya akan bahagia. Baik teman-teman, ya itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.